Selamat malam saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kebaktian matahari terbenam akan kita mulai. Untuk yang membawa HP bisa di-silentkan dulu atau dimatikan supaya tidak mengganggu kebaktian di malam hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan memulai dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bersama berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa teduh. Dengarlah firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 26. 26. Mulia untuk Allah. Mulia untuk Allah, kasih-Nya putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib untuk manusia. Terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengar sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya diberi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengar sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah,
hadap Allah di antara putranya, nablah penebusan mulia untuknya. Mari kita tetap berdiri dan kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebaikan, untuk pertolongan, pemeliharaan, kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga di malam hari ini kami boleh dihimpunkan untuk memuji, menyembah Engkau. Kami datang, kami tahu dan kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa, sering mendukakan lubuk jantung Allah dan sesama kami. Ampuni kami dengan darah putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Layakan kami untuk menghampiri Engkau, Allah yang Maha Kudus. Kami akan terus memuji Engkau, bahkan nanti kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Kau tolong kami, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Putra dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih, silakan duduk. Saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 5 dari ayat 21 sampai 43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat 21, dilanjutkan oleh saudara-saudari ayat kedua, terus sampai ayat 41, 42, 43 kita bersama-sama membacanya. Saya akan mulai. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengemuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabis, sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ketika ia sudah berhenti pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapakah yang mendapat?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan bersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka di sana dilihat orang beribu, menangis meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibunya anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar sama-sama. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan atas pembacaan firman-Nya. Kiranya melalui bacaan firman Tuhan kita makin dapat mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 49. Ku bersyukur ia tebusku. 49. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun. Ku dihapusnya dan damai di jantungku. Ku bersyukur ya denganku, meskipun tak terkabul.
anugerahnya melimpah, meski susah atau duka, beriku penghiburan, rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun dah berduri. Ku bersyukur diberkati, harapanku diberi. Ku bersyukur senang susah damai di jantungku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita melihat ayat hafalan kita yang ada di warta gereja kita, kotak bagian tengah. Kita akan menghafalnya sebanyak 3 kali. Mari kita mulai. Yeremia 10 ayat 16. Tidaklah begitu dia menjadi warisan Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan bala tentara surga. Sekali lagi, Yeremia 10 ayat 16. Tidaklah begitu dia menjadi warisan Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan ia adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan bala tentara surga. Yang terakhir, Yeremia 10 ayat 16. Tidaklah begitu dia yang menjadi warisan Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan bala tentara surga. Ya, kita mungkin belum bisa menghafal. Kita boleh bawa pulang warta gereja ini, nanti di rumah kita boleh menghafalkannya. Kita akan melihat warta gereja kita. Sebelumnya saudara-saudari bisa melihat jadwal pelayanan bulan Juli tahun Tuhan 2022. Bagi yang melayani bisa mempersiapkan diri dengan baik. Warta gereja pertama. Doa dan puasa akan diadakan secara sukarela di rumah masing-masing mulai dari kebaktian ini selesai sampai besok sore jam 6. Apakah ada saudara-saudari yang hari ini pertama kali hadir di kebaktian malam ini? Jika ada, silakan berdiri, kami akan foto dan akan didoakan oleh kami. Ya, yang pertama datang berdiri. Ya. Kami mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir di kebaktian matahari terbenam malam hari ini. Kami menyambut dengan senang, berharap minggu yang akan datang bisa kembali berkebaktian bersama-sama dengan kami. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sambil memberikan
persembahan kita akan memuji Tuhan nomor 50. Nomor 50. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau bercengah akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, dipermai, hitung berkat Tuhan yang tak terbeli. Pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan berserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semesta ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, sumber berkat kami yang memberkati jasmani maupun rohani kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Oleh karena itu,
tanda ucapan syukur kami, maka kami bawa berkat-Mu lewat persembahan kami. Kami kembalikan sebagian berkat-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan Engkau memakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk menjadi saksi-saksi, untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan tentang Kristus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih. Ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa. Amin. Saudara-saudari silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu bisa ke bawah untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan lubuk jantung kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah pengabar Injil Juli Min Pang dengan tema iman yang dinyatakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita, secara khususnya di ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Saya akan membaca ulang 3 ayat ini. Silakan menyimaknya dengan baik. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, di mana pada malam hari ini Engkau sudah menghimpun jemaat-Mu untuk datang berkebaktian matahari terbenam. Tolongilah kami Bapa untuk jemaat-Mu, agar setelah mendengarkan firman Tuhan mereka boleh bertumbuh, bahkan mereka boleh berbuah, baik itu buah Roh Kudus maupun buah pertobatan. Bapa di surga, berdoa juga untuk hamba cara khususnya yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba yang terbatas ini agar dapat menyampaikan kata-kata-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kembali kita dapat belajar dari Injil Markus. Secara khususnya malam ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Yang saya beri tema yaitu iman yang dinyatakan. Nah, 2 minggu yang lalu ya, tepatnya itu tanggal 20 sampai dengan 24, Gereja Kuburaya dan juga Pos PI di Siantan menyelenggarakan yaitu yang namanya SAL. Apa itu SAL? SAL itu adalah singkatan dari Sekolah Alkitab Liburan, ya. Nah, makanya disebut SAL. Puji Tuhan, banyak anak-anak yang mengikuti acara tersebut. Anak-anak begitu antusias untuk mengikuti sekolah Alkitab liburan. Di dalam sekolah Alkitab liburan tersebut, anak-anak ya diajarkan untuk memuji Tuhan, juga diajarkan tentang permainan, bahkan juga anak-anak diajarkan tentang firman Tuhan. Jadi tema besar dari sekolah Alkitab liburan tersebut yaitu adalah
mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Ya, di mana anak-anak diajarkan tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus di dalam 7 aspek. 7 aspek kemahakuasaan Tuhan Yesus yang disingkat dengan BAB, RR dan juga FF. Ya, ingat BAB, RR dan juga FF. Apa itu singkatannya? Nah, aspek yang pertama yaitu adalah B. Aspek pertama itu B, yaitu benda mati. Ya, benda mati, di mana Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak. Jadi kemungkinan jumlahnya itu 20.000 yang makan roti dan ikan tersebut. Itu adalah aspek pertama, yaitu B. Aspek kedua yaitu A. Apa itu A? A yang kedua itu adalah alam. Ya, alam. Terus aspek yang ketiga itu B, yaitu badan manusia. Aspek keempat yaitu R, roh jahat. Aspek kelima itu adalah R juga, tetapi itu adalah roh manusia. Aspek ke-6 dan ke-7 yaitu FF, yaitu flora dan fauna. Apa itu flora? Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, dan juga fauna itu adalah hewan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus, ya, dengan kemahakuasaannya, ya, menguasai seluruh dunia ini, alam ini, ciptaan ini, baik itu langit dan bumi beserta segala isinya. 2 minggu yang lalu, ya, tepatnya di kebaktian matahari terbenam ini, kita juga sudah belajar, ya, tentang apa? Tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus dalam 7 aspek. Cara khususnya aspek yang kedua yaitu tentang alam. Ya, aspek kedua tentang alam, di mana Tuhan Yesus di dalam perjalanannya dengan menggunakan perahu menuju ke seberang, yaitu ke tempat atau ke daerah Gerasa namanya. Ya, akan tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan, ya, di tengah danau, rombongan mereka yaitu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya dihadapkan dengan apa? Dengan angin badai dan juga gelombang yang begitu besar menghadang mereka. Dan akhirnya kita ketahui Tuhan Yesus menenangkan angin badai tersebut. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa alam saja, angin badai, gelombang besar saja, semuanya itu adalah takluk di hadapan Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang tahakua. Apa itu tahakua? Maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Ya. Dan minggu yang lalu juga di kebaktian matahari terbenam ini kita juga belajar tentang aspek yang keempat dari ke-7 aspek kemahakuasaan Tuhan Yesus, yaitu roh jahat. Bukan? Minggu lalu kita sudah belajar tentang aspek yang keempat, yaitu tentang roh jahat. Ya, nah, jadi setelah Tuhan Yesus menenangkan angin badai tersebut, Tuhan Yesus sampai ke mana? Sampai ke seberang danau yang bernama Gerasa. Di Gerasa tersebut Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Ya. Nah, dan apa yang terjadi? Roh jahat tersebut dia mengetahui siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang maha tinggi. Coba kita bayangkan, roh jahat saja bisa mengetahui siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, dan pada akhirnya kita melihat, ya, bahwa roh-roh jahat tersebut pindah ke babi-babi yang banyak dan terjun dari tepi jurang menuju ke danau, dan akhirnya kita mengetahui bahwa babi-babi itu semuanya mati lemas. Mati semuanya. Ini juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus
berkuasa juga atas roh-roh jahat. Ya. Nah, malam ini kita akan belajar sekaligus aspek yang ketiga dan kelima dari 7 aspek kemahakuasaan Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, badan manusia dan juga roh manusia. Badan manusia dan juga roh manusia yang terdapat di Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Kalau kita melihat perikop ini ya, dari ayat 21 sampai 43, di sini terdapat 2 kejadian yang sangat menarik. 2 kejadian yang sangat menarik untuk kita pelajari, dan kejadian ini berbeda. Kejadian yang berbeda tetapi apa? Ada saling berkaitan dan berlangsung di tempat yang sama. 2 kejadian berbeda ya, saling berkaitan dan berlangsung di tempat yang sama. Kejadian pertama adalah Yairus, yaitu kalau kita melihat di ayat 21 sampai 24 dan juga di ayat yang 35 sampai 43. Siapakah Yairus? Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat atau sinagog, ya. Seorang yang sangat paham tentang firman Tuhan, seorang yang sangat paham tentang nubuatan-nubuatan. Nah, dia mengalami pergumulan. Apa pergumulannya? Bahwa anak perempuannya itu sedang sakit. Itulah pergumulan dari kepala rumah ibadat tersebut. Anak perempuannya sedang sakit, hampir mati, bahkan dikatakan sudah mati sebelum mereka sampai ke rumah dari kepala rumah ibadat tersebut. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 9 ayat 18, di situ dikatakan bahwa putri Yairus ini sudah mati, telah mati. Coba kita bayangkan. Selanjutnya kejadian kedua. Kejadian kedua adalah perempuan ya yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, yaitu di ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Di mana perempuan ini dia mencari kesembuhan dari Yesus ketika melakukan perjalanan dari danau menuju ke tempat Yairus tersebut. Di sini di ayat 21 mengatakan, saya akan membacakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Di sini kita melihat bahwa Yesus ya, setelah kembali dari daerah Gerasa, di mana tempat Tuhan Yesus mengusir roh jahat, ya, banyak orang yang berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ya kejadian ini sungguh berbalik dengan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berada di Gerasa. Kalau kita melihat sewaktu Tuhan Yesus berada di daerah Gerasa, ya, orang-orang di sana itu malah meminta Yesus agar meninggalkan daerah mereka. Oleh karena itu, Yesus meninggalkan daerah mereka, ya, menyeberang lagi, dan orang banyak sudah berkerumun untuk apa? Untuk mencari Tuhan Yesus. Selanjutnya, kalau kita melihat di ayat yang ke-22 sampai 24, ya, saya akan membacakan di ayat 22 sampai 24. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudaraku sekalian, di sini kita melihat ya, sewaktu Tuhan Yesus berada di tepi danau, ya, datang seorang kepala rumah ibadat atau sinagog yang bernama Yairus. Untuk apa? Untuk menemui Yesus. Ketika dia melihat Yesus dari jauh datang, apa yang terjadi? Dia segera tersungkur di depan Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu sikap kerendahan hati dari seorang Yairus, ya.
di mana kita ketahui bahwa Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat, ya, seorang yang terhormat, seorang pemimpin. Dia sangat penting dan dihormati oleh kalangan masyarakat pada waktu itu. Ya, akan tetapi Yairus yang dikenal sebagai kepala rumah ibadat, sebagai orang yang dihormati, secara sadar dia menjatuhkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan, dia adalah seorang pemimpin loh, pemimpin kepala rumah ibadat, orang yang dihormati. Tetapi dia ketika mencari Yesus dan menemukan Yesus, dia tersungkur di hadapan kaki Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk kesembuhan putrinya yang masih kecil. Artinya apa? Artinya bahwa Yairus itu benar-benar percaya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan hidupnya ke dalam Tuhan Yesus. Mau menyerah kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa Yairus dengan kerendahan hati, dia memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Agar apa? Agar anaknya dapat disembuhkan. Yairus hanya ingin apa? Agar Yesus menumpangkan tangannya di atas kepala putrinya, agar putrinya itu bisa sembuh. Dan apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus membiarkannya? Tidak. Setelah mendengar permohonan dari Yairus, Yesus melihat bahwa Yairus itu bukan main-main, bukan berbohong-bohong. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa Yairus itu benar-benar membutuhkan pertolongan. Yesus percaya, dia melihat bahwa Yairus ini sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya ke dalam tangannya. Inilah yang harus terjadi kepada setiap kita sebagai orang percaya. Kita harus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita jangan serahkan hidup kita kepada orang lain, kepada berhala-berhala yang tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi kita harus percaya, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Yesus Kristus yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kita lihat di sini, mendengar permohonan dari Yairus tersebut, Tuhan Yesus segera mengambil keputusan untuk pergi bersama-sama Yairus ke rumah Yairus untuk menyembuhkan putrinya yang sedang sakit. Bahkan dikatakan di sini banyak ya orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan berdesak-desakan, berhimpit-himpitan di dekat Tuhan Yesus. Mengapa begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus? Apa keistimewaan dari Tuhan Yesus sehingga begitu banyak orang mencari Tuhan Yesus, mendekati Yesus? Di sini dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sini sampai berdesak-desakan. Jadi mereka ini yang berbondong-bondong mengikuti Yesus ini hanya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan anak dari sang kepala rumah ibadat saja. Mereka hanya ingin melihat apa? Hanya ingin melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Tujuan mereka itu hanya bertujuan kepada mujizat-mujizat yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Mereka tidak fokus kepada Tuhan Yesus itu sendiri, yang adalah sumber mujizat dari itu sendiri. Saudara-saudariku sekalian, seperti pada zaman sekarang ini, begitu banyak orang zaman sekarang ini kalau diajak ke gereja, mereka itu ingin mencari gereja yang bagaimana? Mereka ingin mencari gereja yang ada mujizatnya, mencari gereja yang bisa menyembuhkan dia, agar dia dapat sembuh dari penyakit. Kalau gereja tersebut tidak ada mujizat, maka dia tidak akan pergi ke gereja tersebut. Selanjutnya,
Mereka juga mau ke gereja yang bagaimana? Yang ada bandnya. Ya, kalau di gereja tersebut tidak ada band, wah, mereka malas pergi. Mengapa? Karena tidak terhibur. Ya, tidak bagaimana? Tidak heboh, tidak meriah. Ya, jadi mereka mau ke gereja yang ada bandnya itu, yang bisa menghibur mereka. Coba bayangkan, menghibur mereka. Yang lebih parahnya lagi, mereka mencari gereja yang pendetanya itu hebat membuat orang ketawa, yang pandai membuat lelucon, sehingga begitu banyak orang ya datang ke gereja tersebut hanya ingin agar dapat tertawa. Saudaraku sekalian, ini membuktikan bahwa tujuan mereka ke gereja itu ya tidak tepat. Mereka bukan mencari Tuhan, ya, melainkan untuk mencari kesenangan diri pribadi mereka. Mereka melupakan tujuan utama mereka, yaitu berkebaktian, yaitu untuk ya menyembah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang benar. Mereka bukan datang ke gereja tersebut dengan benar, tetapi dengan motivasi yang lain, motivasi yang berbeda, motivasi yang bisa menyenangkan hidupnya, menjernihkan pikirannya. Saudaraku sekalian, kalau kita datang ke gereja dengan tujuan yang lain, maka kita akan sama ya dengan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yaitu di ayat 21 dan di ayat yang ke-24. Mengapa? Karena orang-orang ya yang berbondong-bondong mengikut Yesus, tidak semuanya itu mereka mempunyai perasaan dan tujuan sama dan benar tentang Yesus. Mereka hanya ingin mencari mujizat, melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal itulah yang tidak boleh kita teladani dalam hidup kita sebagai orang percaya. Selanjutnya kita melihat ya di ayat 25 sampai 34, di sini terjadi peralihan cerita. Dari cerita Yairus, sekarang fokusnya kepada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Di sini diceritakan mengenai seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun, ya. Di dalam kita melihat ya, di dalam perjalanannya Tuhan Yesus menuju ke rumah Yairus, Yesus itu ya didesak-desak oleh orang yang begitu banyak seperti yang saya katakan tadi. Didesak oleh begitu orang banyak, dan ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ya. Dia sudah berobat kemana-mana. Dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu tabib ke tabib yang lain. Obat herbal sudah diminum tetapi tidak sembuh. Sampai apa yang terjadi? Hartanya itu habis demi untuk menyembuhkan penyakit dirinya sendiri, tetapi dikatakan tidak sembuh. Coba kita bayangkan, 12 tahun loh. Ya. Waktu 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. 12 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Ya, yang harus diderita oleh perempuan ini baik secara jasmani dan juga secara rohani. Secara jasmani, perempuan ini menderita apa? Tubuhnya lemah, ya. Karena apa? Karena kekurangan darah. Darah terus keluar, sehingga perempuan tersebut kurang darah. Kalau kena zaman sekarang, orang yang demikian bisa mati loh kalau tidak diobati, ya. Kalau tidak segera diobati, seseorang yang pendarahan itu bisa mati kehabisan darah. Tetapi kita coba melihat perempuan ini bertahan selama 12 tahun. Betapa kuat fisiknya perempuan tersebut. Nah, kita melihat secara rohani perempuan ini bagaimana? Ia nggak boleh masuk ke bait Allah loh, ya. Dia tidak boleh ikut kebaktian. Tidak bisa ikut persekutuan. Karena apa? Karena najis.
Ini berdasarkan Imamat pasal 15 ayat 19 dan seterusnya. Di situ dikatakan dengan jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa membacanya di rumah. Imamat pasal 15 ayat 19 dan seterusnya sampai habis. Kalian boleh baca, di situ diberi keterangan tentang bagaimana seorang yang mengeluarkan lelehan. Itu najis. Nah, selanjutnya secara sosial ya, perempuan ini dikucilkan. Mengapa? Karena perempuan ini dianggap najis. Semua orang menjauhi dia. Dan siapa yang menyentuh perempuan ini akan menjadi najis. Selanjutnya secara keuangan. Perempuan ini ya, kalau secara keuangan dia sudah habis-habisan. Sudah tidak ada sesen pun di dalam uangnya. Tidak ada. Bahkan dikatakan ya, dia mencari segala tabib sehingga uangnya habis untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi penyakitnya bukan malah sembuh, tetapi makin parah. Semakin memburuk. Kita bisa membayangkan seorang perempuan pendarahan 12 tahun sangat menderita, dijauhi oleh masyarakat, dianggap najis, miskin karena uangnya, hartanya habis untuk dia berobat. Apakah orang tersebut punya pengharapan? Punya tidak? Orang tersebut punya pengharapan tidak? Kalau secara jasmani dia sudah tidak punya pengharapan. Siapa yang bisa diharapkan? Semuanya menjauhi dia. Tidak punya pengharapan lagi. Sangat menderita perempuan ini. Nah, mengapa perempuan ini yang pendarahan 12 tahun ini bisa bertahan selama 12 tahun? Karena dia sudah mendengar. Mendengar apa? Mendengar tentang Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan. Dia sudah mendengar. Ya. Dalam keadaan yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, perempuan ini menaruh harapannya itu kepada Yesus. Kepada Yesus saja loh. Mengapa ya harus menaruh pengharapannya kepada Yesus? Dia tidak pernah melihat Yesus. Tidak pernah melihat apa yang Yesus lakukan. Tetapi dia mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Artinya bahwa dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat. Menyembuhkan orang sakit kusta dan sebagainya. Oleh karena itulah pada saat Yesus ya lewat dalam perjalanan akan menyembuhkan anak putri dari Yairus tersebut, bersama dengan begitu banyak orang yang mengikutinya, ya, perempuan ini dengan menguatkan lubuk jantungnya, ya, dia datang kepada Yesus, dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya maka akan sembuh. Dengan iman dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya itu, aku akan sembuh. Coba kita bayangkan saudaraku sekalian. Di sini kita melihat iman yang begitu luar biasa, ya. Iman yang begitu luar biasa dinyatakan oleh perempuan tersebut yang sakit pendarahan. Dia mengatakan dalam hatinya, asal ku jamah saja, ya, jubahnya aku pasti akan sembuh. Maka terjadilah apa yang ia percayai, maka seketika itu juga ia menjadi sembuh. Ya. Nah, sewaktu perempuan tersebut mengalami kesembuhan, seketika itu juga Tuhan Yesus ya merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa ada orang menjamah dia? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus itu tahu dari awal ya, bahwa nanti ada perempuan yang pasti akan menjamah aku demi kesembuhan dia. Tuhan Yesus tahu. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Nah, kita melihat di sini
perempuan ini sengaja menjamah jubah Tuhan Yesus. Ya, setelah menjamah jubah Tuhan Yesus dan dia merasakan kesembuhan dalam dirinya, maka dia menjadi takut. Setelah Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus bagaimana? Mengatakan, siapa yang menjamah aku? Di sini perempuan ini menjadi takut. Takut apa? Menjadi takut akan perbuatannya yang diketahui oleh Tuhan Yesus. Maka ia maju dan ia tersungkur di depan Yesus dengan mengatakan dengan sejujurnya, "Ya Yesus, akulah yang melakukan perbuatan tersebut. Akulah yang menjamah jubahmu." Di sini Tuhan Yesus melihat bahwa iman perempuan ini begitu kuat, begitu luar biasa. Dia percaya. Sehingga Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudari sekalian, ketika kita bertemu dengan Yesus, ya, perempuan itu bukan hanya sembuh dari penyakit jasmaninya. Kita tahu waktu perempuan itu bertemu Yesus, ya, dia menjamah jubah Yesus, bukan hanya penyakit jasmaninya yang sembuh, tetapi penyakit rohaninya juga sembuh loh, yaitu dosa, dipulihkan oleh Tuhan. Perempuan ini mendapatkan double berkat, kesembuhan jasmani dan juga kesembuhan rohani. Ini begitu luar biasa. Ya. Nah, selanjutnya kita, ya, kembali ke cerita Yairus, yaitu di ayat yang ke-35 sampai dengan 43, ya. Di sini kita melihat bahwa Yesus sedang berbicara kepada perempuan itu. Datanglah, ya, orang dari keluarga Yairus. Mereka datang untuk memberitahukan kepada Yairus, "Yairus, putrimu itu sudah mati. Kau tidak perlu lagi menyusahkan guru, menyusahkan Yesus." Kata dari keluarga Yairus tersebut. Dia berkata, "Engkau tidak perlu menyusahkan Yesus lagi. Engkau tidak perlu lagi ke rumah dia. Percuma, karena putrimu sudah mati." Saya percaya, ya, ketika Yairus mendengar perkataan tersebut bahwa putrinya sudah mati, maka dia menjadi sedih. Saya percaya dia menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi marah, putus asa. Disinilah iman Yairus itu seakan-akan diuji kalau kita melihat di sini. Apakah dia akan tetap berharap kepada Tuhan Yesus, ya, dan juga atau bagaimana? Atau meninggalkan Yesus dan pergi begitu saja? Ataukah dia harus menyerah betul-betul, menerima kenyataan bahwa putrinya itu sudah mati, jadi dia tidak perlu berharap kepada Tuhan Yesus lagi? Tidak, saudaraku sekalian. Di sini kita melihat, ya, rupanya Yairus adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Coba kita bayangkan, ya, ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh Yairus itu sendiri. Ya, dia mungkin, ya, ingin cepat agar sampai ke rumahnya, agar putrinya bisa disembuhkan. Akan tetapi orang yang begitu banyak berdesak-desakan, ya, bahkan Tuhan Yesus sempat berhenti untuk menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Ya, coba kita bayangkan kalau posisi kita seperti Yairus tersebut. Misalnya kita bawa dokter ke rumah kita, ada yang sakit hampir mati, ya, tetapi dokter itu bertele-tele, ya. Kalau di posisi kita, mungkin kita bisa berkelahi loh dengan dokter tersebut, karena ini nyawa taruhannya. Sekali lagi, ini adalah nyawa taruhannya. Tetapi di sini kita melihat Yairus, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Apalagi dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus di tengah perjalanan tersebut, yaitu menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Semangatnya timbul kembali, ya. Dia percaya
bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan putrinya tersebut. Oleh karena itulah Tuhan Yesus juga memberikan dia penghiburan, menguatkan lubuk jantungnya dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Hal inilah yang menguatkan Yairus, sehingga Yairus dia tidak takut, bahkan dia semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kita melihat ayat 37, kita melihat ya, Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka ini adalah orang-orang lingkaran dalam. Di ayat 38-40 di sini menceritakan suasana berkabung di rumah duka. Dikatakan bahwa banyak semua orang menangis, ribut, meratap dengan suara nyaring. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, loh, "Mengapa kamu ribut dan menangis?" kata Tuhan Yesus. Di sini kita melihat sebenarnya Tuhan Yesus itu ya tahu bahwa mereka menangisi anak Yairus yang sudah mati tersebut. Namun dia tetap bertanya. Karena apa? Mungkin baginya menangis tidaklah tepat untuk dilakukan saat itu. Karena apa? Karena dia mengatakan anak itu tidak mati, tetapi tidur. Nah, selanjutnya kita melihat di ayat 41-43, ya, Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talitakum." Ini merupakan istilah bahasa Aram yang berarti anak, bangunlah atau bangkitlah. Di sini kita melihat setelah Tuhan Yesus berkata demikian, seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan. Orang-orang di sekitarnya menjadi takjub. Mereka awalnya tidak percaya, mereka menertawakan Tuhan Yesus, ya, tetapi mereka menjadi percaya. Mereka terheran-heran karena anak itu sudah bangkit. Mereka yang mulanya tertawa menjadi malu karena melihat anak itu sudah bangkit. Saya percaya ya, murid-muridnya juga terheran-heran loh dengan kebangkitan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Malam ini kita sudah belajar dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43 yang saya beri tema iman yang dinyatakan. Yang saya bagi menjadi 3 poin. Poin pertama itu ketika ada masalah datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Ya, dia mengalami pergumulan sakit penyakit, dia datang ke hadapan Tuhan, mencari Tuhan Yesus. Dan tidak mencari siapa-siapa. Yang kedua, poin kedua, sikap kita mencari Tuhan yaitu harus dengan kerendahan hati. Jangan kita mencari Tuhan dengan sombong, dengan sok. Ya, Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab doaku? Aku ini butuh ini loh. Orang yang angkuh. Tetapi kita diajarkan ya, kalau kita mencari Tuhan ya, harus bersikap rendah hati. Dengan sikap hormat. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita ke gereja berkebaktian, ya, kita harus bagaimana sikap kita? Kita harus sikap hormat. Jangan bersikap main-main. Selanjutnya poin ketiga, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, seperti Yairus dan perempuan pendarahan tersebut, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Kita juga dapat meneladani iman dari mereka berdua yang begitu luar biasa, yang biasa bertahan, yang bisa bertahan dalam menghadapi kehidupan ini. Kita harus meneladani mereka itu sehingga kita bisa bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya malam ini kita dapat meneladani 2 tokoh yang begitu luar biasa imannya tersebut, yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus walaupun berbeda status. Yang seorang statusnya dihormati, ya, orang yang dihormati di kalangan masyarakat, ya, punya dudukan, dan yang seorang lagi perempuan yang miskin, betul-betul miskin, yang sangat menderita, status tinggi di atas dan juga status di bawah. Tetapi Tuhan Yesus memulihkan mereka. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus tidak memandang status, tidak memandang jabatan. Apakah engkau orang kaya? Apakah engkau orang miskin? Apakah engkau punya jabatan? Ya? Apakah engkau pendeta? Engkau jemaat biasa?
Di mata Tuhan, kita semua sama. Tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami agar kami dapat meneladani hidup dari kedua tokoh Alkitab, yaitu Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bapa, tolongilah kami agar kami mempunyai iman yang seperti mereka, yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus, yang selalu mau datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Bapa di surga, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu rendah diri di hadapan Engkau, yang selalu menghormati Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan masuk pada perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Eliakin Pang. Kami persilakan. Selamat malam saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. 剛才節解經聽了主裏面之上分享嘅嘅信息喺主耶穌基督嘅所行嘅神蹟。 Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dari pengabar Injil Julian Pang. 當然嘅嘅花人嘅開始神辦行，講組織嘅腳程嘅定路開共成佛出嚟嘅世界行。 Kiranya firman-Nya dapat menjadi terang bagi jalan kita untuk hidup di dalam dunia ini. 最主要是嘅人啊，我相信耶穌，就是嘅多元嘅救主。 Paling penting kita harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 因為是嘅人生出嚟嘅世界行，不過幾十人講見得着。 Karena hidup manusia adalah beberapa puluh tahun saja. 頭先我來咗啲我進到木卡時，我喺嘅隔壁喺 supermarket 啲買啲東西哦。 Tadi saya kembali dari gereja ke supermarket sebelah membeli beberapa keperluan. 當我行到 supermarket 喺嘅面前啊，要按到嘅摩托架嘅，不如歡迎假期去行嚟啊！ Ada di sana banyak mobil dan ada seorang perempuan atau wanita yang memanggil saya. 我一看見我就知道唔相識嘅人咯，按後生嘅人咯。 Perempuannya masih muda. Pada saat saya lihat, saya tidak kenal dengan 其實 dia. 咩咩行嚟呢？ Kenapa dia panggil saya? 但係佢已經先有做先有耶穌嘅人啊！ Karena dia orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. 佢認識得我係牧師嘅講。 Dia tahu saya adalah pendeta. 佢講我隔我爸，還有我老太，還有我嘅孩子一齊來就會買東西嘅講。 Dia bilang saya dengan adik saya, dengan anak-anak dan belanja di sini. 我們記啲責老人家係乜晒啦？ Saya tanya, orang ini siapa? 要佢帶隻爸來就嘅supermarket 會買東西啊！ Dia ajak papanya untuk belanja di supermarket. 佢講我喺出差嘅Gang Damai會啊！ Dia bilang saya tinggal di Gang Damai. 有嘅Gang Damai 出以前嘅KKB Parit Baru 面前嘅gang啊！ Gang Damai adalah gereja GKKB Parit Baru. 我做問佢， Depannya 我做問佢老百二幾多歲哦？ saya tanya
kamu umur berapa? 佢講我73歲。 Dia bilang umur 73. 哇！我啲看見人其實唔知73歲，然後怕要80-90歲，然後 Kalau dilihat nampaknya sepertinya umurnya di atas 80. 一條南無路中拍咧上嘅，嚟緊樣石安樣嘅拍樣啊！ Kita melihat kepalanya sudah rambutnya putih semua seperti 年要按燒， orangnya kurus. 佢不平， Dia sakit. 不買平咧， Sakit apa? 不石壓個平啊！ Dia darah tinggi. 哇！我講你都看到人記咗80-90歲，然後 Saya bilang kelihatan dari umurmu harusnya 上到佢係 80, 90. 73歲。 Ternyata hanya 73 saja. 哇！我講你都冇係按路啲人一條南無都邊係嗰拍一個路啊，看喺年咧嚟看咯。 Kalau dilihat sekilas rambutmu lebih putih dari saya tapi kamu lebih muda dari saya. 但係佢滿眼耳到死啊！ Dia tanya, pendeta sudah umur berapa? 我講93歲啊， Saya bilang 93. 佢嚇到啊！ Dia kaget. 哇！你不按長命啊？嗬！ Kamu umurnya sangat panjang 哦，我 sekali. 講你喺長命愛買啊，你就愛求主耶穌哦。 Mau umur panjang kamu harus percaya dan minta sama Tuhan Yesus. 但係按可惜隻老人家盲要信耶穌。 Sangat disayangkan orang tua ini belum percaya. 嘅嚟自很多嘅阿生啊，阿生啊。 Anaknya namanya Asang. Dia mai dia cái làm khen ấy sang à. Dia jual spare part. Chọn到ăn đó lười được cái cho dân thay bộ cái bối hiệu với kiểu này cái chú cả cái với kiểu này học cao chết cọc vậy. Dia sudah berhasil dan membangun satu rumah yang besar di samping sekolah. Nah thì di sản pun rồi thì hay ngặt này cao phía phía chiều à. Dulu dia memang jemaat dari gereja GKKB. Tại này cái kết pun gì hay mấy lão xin chú nhìn kết pun à. Karena dia menikah dengan orang yang bukan Kristen, Cái câu pun cái thay cái bay bạc cùng à. akhirnya diajak Wah, oleh ăn khô xịt ở hông. istrinya untuk menyembah berhala. Ini Siêu tao sangat ban chủ disayangkan. à, xin thì tao ngồi ra ngồi chạy bắt cung lô già thì taoว่า con đi thầu phút à, thì taoว่า con chim nhọn à. Di tengah perjalanan kepercayaannya hilang dan dia menyembah berhala. Cái hết ăn thay ấy xuân xịt ở. Ini kerugian yang sangat besar. Trong lời hết anh nhớ nhìn kì một chính sĩ kia, bí coi cái câu cái nhìn sen hay treo nhịp để cái thi nhụ hông su dùn dàn ở trung khu à. Jika tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, suatu hari dia akan menderita di neraka. Ban ngày pan mong thi chung chi mỗi kinh nghiệm âm lời tôi để chi phí ấy thiết biệt nhân trang á nhìn nhân sau nhìn à. Ấy ta khỏi sự cái sim lời chấp xuống giả su, cho sự cầu nhìn ấy cứu chùa. Malam ini orang-orang muda yang ada di kebaktian di hari ini, bukakan lubuk jantungmu untuk terima Tuhan Yesus. 你莫做沙拉路了，你做沙拉路，你就蘇潤人喺中古仔下天用啊！學計一個唔會殺唔會補嘅，嘅cái蟲嘢切啲咬嘢，愛生唔得，愛試唔來啊！ Jangan salah pilih, karena kalau salah pilih akan menderita di neraka, karena Alkitab katakan apinya tidak padam dan ulatnya tidak mati di sana, akan menderita selamanya. 是甲必須愛信耶穌哦， Kita harus percaya Yesus. 信到大哦，冇班徒是甲信用啊！ Percaya selamanya, jangan setengah jalan. 各位親愛弟兄姊妹， Saudara-saudari 接 yang 下來是甲愛楊叔嘅宣傳， selanjutnya kita akan menerima perjamuan. 是甲喺楊叔嘅宣傳喺接受耶穌基督，就是甲個人嘅救主啊！ Kita menerima perjamuan itu mengingatkan kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai 耶 Tuhan 穌 dan 佢 Juru 從 Selamat 天堂 kita. 來到嚟世界後啊，佢冇帶埋東西來啊！ Yesus datang dari surga, dia tidak membawa apa-apa. 佢冇需要嘅世界後嘅財富、世界嘅 TV、世界名譽、世界嘅金錢等等。 Dia tidak perlu harta semua yang ada di dunia ini. 你看剛才是個堂嘅先見係咪啦？主耶穌嘅一個耶路亞那你就12人分析了片嘅人啊！ Kita melihat tadi ada mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan
bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan putri dari Jairus dan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. 盼望弟兄姊妹信了主嘅人，愛堅固自家嘅信心，莫走邪路啊！ Yang sudah percaya Tuhan Yesus harus pertahankan imannya, jangan menyembah ke berhala. 自家來開嚟創業小時個166小嘅時個， Kita memuji Tuhan 166. 自家創天熱排嘅， Kita hanya nyanyi bait pertama, 天三排嘅。 bait ketiga, bait ketiga. Pada saat setia bukan saja sering menerangkan setia wemu yang akan dapat pulang memberi watamin ke rumahnya yang penuh tolong. Sampai ku berhijrah dengannya, warisannya aku setia, setia aku ungkapan. 將大家翻開自家聖經， Mari kita membuka Alkitab kita, 馬可福音，馬 Injil, 可福音 Injil Markus 第14章 ayat 14, 22節到26節。 ayat 22 sampai 26. 我先讀咗嘅八年，然後蒙恩其中讀咗嘅印尼部呢，將大家翻開自家聖經就嚟讀實力先傳。他們吃的時候，耶穌拿起餅來祝了福，就擘開賜給他們說：你們拿着吃，這係我身體。又拿起杯來祝謝了，賜給他們，他們都喝了。耶穌說：這是我立約的血，必當然流出來的。我實實在在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在上帝的國裏喝新的那日子。26節，他們嘗了時，就出來望橄欖山去。 Markus pasal 14 ayat 22 sampai 26, penetapan perjamuan malam, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allahku. Ayat terakhir 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun.當主耶穌佢最後而家各個門徒出流汗，嗱，幾行嘅先傳喺樓嘅行嘛，
rồi cái môn chủ ấy có phiệt điều thì công cái biển à hay gì biển cái sinh thị bị như tên sai như tên mi phùng họ sẽ đi biển cái gì ở nhà ở nhóm hàng này hay kỹ nhắm chủ giả số kỹ thuật thay ở cái biển hay kỹ nhá hay bí biểu giả số ấy để cái sinh thị phô suy bị gì cả ở bị để cái biển tàu co đến trang mùng en chỉ dùng tai yang sih tàu co. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur di malam hari ini kami dapat menghampiri meja perjamuan, yaitu kami mengingat kasih-Mu kepada kami yang mengutus putra-Mu, Yesus Kristus ke dunia ini. Roti yang akan kami terima adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk mewakili kami mati untuk kami. Terima kasih pada saat kami menerimanya, iman kami dapat diteguhkan, kasih kami dapat dikobarkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima roti perjamuan ini. Amin. Amin. Nah, phạm ấy giang số đẹp biển á chỉ cái ở số xe đeo, và cái kiện thọ và số xe phiên cái chập số đeo xe là cái kiện sinh lý thì đang có gì giang số để cái biển. Setiap kita yang menerima roti ini adalah mereka yang sudah dibaptis atau yang sudah reformasi iman. Hay mang yêu và cái giang xe ha mang yêu chập số kiện sinh lý chẳng nhẹ mang ấn na và cái biển. Bila kita belum dibaptis atau reformasi iman, tidak menerima roti ini. Chẳng nhìn nào tàu đeo biển ai, trái nhận vui không chăm lại bây rồi, mệt bây gì tàu co, xỉn nhìn gì cả cái chui co. Thái chúa miễn chén. Thí dụ như mấy cái ca là chuẩn chỗ cầm anh xem rồi giang số thì cái biển. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amen. Quan hệ với Chúa Giêsu kỳ na hi cái bùi lời trụ cha điều. Thì còn cái bùi hay dung cái hiệt so liệp cái xin dọc. Như tên mi phùng hốt cái bùi sĩ heo. Yên tổng ở những hãng bị chết hay ký nhắm Chúa Giêsu ký chỗ thay ơi. Mà tên chàng bi tách chuẩn thô ta dạng sĩ cả tàu cầu. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar. Kami boleh kembali menghampiri meja perjamuan
dan kami boleh menerima cawan yang sebentar lagi akan kami dibagikan. Kami ucap syukur, cawan ini lambang daripada darah Tuhan Yesus yang telah menebus, yang menyelamatkan kami. Setiap kami yang sudah percaya kepada Engkau, maka dosa kami sudah dihapuskan. Amin. Terima kasih, melalui perjamuan ini kami boleh mengingat kasih Allah yang tidak terhingga terhadap hidup kami. Kami yang hina, kami yang berdosa. Engkau yang mulia mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami siap menerima cawan ini dengan ucapan syukur. Ampuni dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ngã tao đi đây bùi ấy cha ngàn mấy trăm里面人们必须祷告神因是给他吹高在主的面前。釋迦啲邪記嘅背來存作感恩嘅心來感謝上帝嘅恩典，釋迦啲邪來兩數dia kayak puy mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan kita menerima cawan ini sekali yang su dia puy. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih, amin. Sĩ ca dít bên siêu bùi, sĩ ca dít bên ở trong sĩ, con chói sĩ cò dít bạc điệu xịp điệu xìu thi nhíp hải. Sẽ chi cha, ngài sĩ đến so chiến sĩ, y hoa cha sĩ chiến sân yên trì. Xin ai chế chủ Giêsu đi trên thang của dung hoa,但愿为世人被世家，可我爱高举世界宝家，小高真主面，一生要被无视之家，全世家法官公义冠冕。是个人人赞助，是个良书有圣经里面所应许祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝慈愛、聖靈嘅感通與交通，上而中起充滿同差，從今時一直到永永人人。阿門，阿門，頌。阿門，阿門，阿門，阿門。向朝滅道三非，
nhân song ti chúc phụ thái cả chui heo sĩ cả lời chong và cả nhân chủ sĩ phụ Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi